Baik ya, tadi inklusif, sikap mengajak, sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, artinya kita harus bersatu, berbaur, dan ini adalah tugas yang lebih spesifik ke lembaga pendidikan. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita naik ke soal selanjutnya. Baik, soal nomor 3. Ini adalah soal ekonomi. Nanti ini akan dibahas oleh guru ekonomi yang masuk ke Zoom kalian. Soal nomor 4. Ini soal geografi. Akan dibahas nanti ya. Oke. Kalian boleh sediakan catatan ya. Untuk mencatat jawaban dan soal yang udah dibahas. Nanti guru selanjutnya yang masuk akan cover jawaban-jawaban yang belum dibahas. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Sebelumnya saya artikan dulu. Di sini karena ditanya Asmaul Husna. Ya, yang pertama ada Al-Fatihah. Kalian nanti bisa ngejawab. Al-Muqaddim ini artinya maha mendahulukan. Kalau Al-Baqi itu artinya adalah maha abadi. Kalau Al-Kabir itu artinya adalah yang baik dan indah. Atau lebih mudahnya biasa Al-Kabir ini juga yang maha besar ya. Ada Al-Jami. Ya, Al-Jami itu yang maha mengumpulkan atau mempersatukan. Nah, seperti ini. Oke, silakan dilihat dulu. Ngayah di Bali, Baboto di Riau, Sambatan di Jogja, dan Gemohing di Nusa Tenggara Timur dan Liliuran di Jawa Barat menggambarkan pola interaksi yang berkembang di beberapa daerah. Substansi atau pokok nilai yang sama dapat ditemukan dalam Asmaul Husna yaitu. Nah, jadi mungkin kalian belum pernah dengar ya tradisi-tradisi ini. Gemohing-gemohing ini. Berarti Ya, tadi salah alamat, Bu. Ini kan lain orangnya kan? Bukan. ya. Jadi ada tradisi ngayah, ada tradisi sambatan, ada tradisi gemohing tadi, ada lilioran. Nah, semua tradisi ini berbentuk kegiatan gotong royong. Ini semuanya kegiatan gotong royong. Ya, jadi ini kegiatan gotong royong. Kalau ngayah di Bali, ini tradisi gotong royong membersihkan lingkungan. Kalau Baboto di Riau, ini tradisi membuat rumah masyarakat. Kalau Sambatan di Jogja, ini tradisi gotong royong untuk membersihkan rumah.
atau perkampungan. Gemohing, Liliuran Jawa Barat ini juga sama. Intinya apa? Itu tradisi gotong royong yang sedikit berbeda lah, ya. Antara desa-desa ada yang dibersihkan hutan, ada yang dibersihkan desa, ada yang dibersihkannya pantai. Tapi intinya adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Nah, cuma di tiap daerah namanya beda-beda. Kalau di Aceh nanti beda lagi namanya. Nah, oke. Nah, kira-kira gotong royong ini sesuai dengan maksud guna gotong royong ini, apa gunanya? Dan ini berhubungan dengan arti dari Asmaul Husna. Jawabannya Al-Muqaddim, mendahulukan, Al-Baqi, maha abadi, Al-Kabir yang maha besar, atau Al-Jami yang maha mengumpulkan atau mempersatukan. Silakan jawab di kolom komen. Semua wajib jawab ya, karena saya akan lihat dari tiap sekolah. Saya mau semuanya bisa ya, menggunakan video ini. Saya ulang lagi. Ketika bentuk soalnya punya Baik, apakah sudah dijelaskan semua? Dijelaskan, dijawab semua. Udah ya? Baik, maka jawaban yang benar itu adalah ya rata-rata menjawab Al-Jami ya. Nah, jadi jawabannya adalah Al-Jami. D. Oke, jawabannya rata-rata benar. Tes 1, 2, 3. Iya, kalau suaranya kecil dibilang ya. Udah jelas ya suaranya? Jawabannya ya Al-Jami ya, yang maha mempersatukan. Kenapa dibilang yang maha mempersatukan? Karena gotong royong adalah tindakan untuk mempersatukan masyarakat agar semakin kompak dan semakin mempunyai solidaritas yang tinggi. Maka ini berhubungan dengan sifat Allah yaitu maha mempersatukan. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Silakan dilihat ya. Nomor 6, ini soal sejarah ya. Ada deklarasi Juanda. Jadi wilayah daratan dan perairan di Indonesia menyatu di tahun 1960-an sebagai dampak implementasi deklarasi Juanda. Prinsip yang melandasi implementasi deklarasi ini memiliki kesamaan dengan aturan dalam ilmu tajwid, yaitu, oke kita bahas dulu deklarasi Juanda ini apa. Ya. Nah, deklarasi Juanda ini adalah deklarasi ya, deklarasi penyatuan atau menyatukan luas dan luasnya daerah laut dan daratan Indonesia. Ya, jadi deklarasi Juanda ini adalah deklarasi penyatuan atau menyatukan daerah laut dan daratan Indonesia. Yang mana dulu sebelum ada deklarasi Juanda, itu batas-batas laut tidak dianggap sebagai batas negara Indonesia. Ini misalkan daratan ya. Ini daratan. Ini laut. Nah, maka digabungkan laut dari daerah laut ini ke daratan. Ini adalah daratan atau wilayah Indonesia. Nah, kalau dulu laut-laut ini bukan daerah kita atau bukan wilayah Indonesia, tapi setelah ada deklarasi Juanda itu dikenal dengan laut teritorial ya. Laut teritorial. Di mana laut teritorial itu adalah laut yang menjadi batas dari Dabaya Riburi ya, batas dari yang namanya laut ke daratan. Nah, seperti itu. Oke, itu dia yang disebut dengan laut teritorial. Seperti itu. Makanya disebut dengan deklarasi penyatuan atau menyatukan daerah laut dan daratan Indonesia. Seperti itu. Maka ini sesuai dengan ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid yang mana? Silakan kita lihat dulu. Ada mad, ada iklab, ada ikfa, ada idgham. Nah, ya. Jadi yang menjadi jawabannya, yang menjadi persamaan adalah, maka saya artikan dulu. Ada yang tahu sebelumnya arti mad itu apa? Panjang. Ya, memanjangkan ya. Wan ya. Memanjangkan. Oke, kalau iklab ada yang tahu artinya apa? Arti iklab mengganti ya. Mengganti. Kalau ikfa ada yang tahu artinya apa? Ikfa? Iya, atau tertutup ya, samar-samar. Samar atau tertutup. Kalau idgham ada yang tahu artinya apa?
Memasukkan. Iya, memasukkan ya. Memasukkan atau digabungkan. Nah, ya, jadi ini arti-artinya ada mad, memanjangkan, iklab, mengganti, ikhfa itu artinya samar atau tertutup, idgham itu memasukkan atau digabungkan. Ya, maka jawaban yang tepat sesuai dengan garis teritorial tadi, laut-laut ini diapakan ke daratan sesuai dengan deklarasi Juanda, maka jawabannya adalah silakan dijawab di kolom chat. Baik ya. Nah, berdasarkan garis tadi, ya, maka jawaban yang paling tepat itu adalah, nah, memanjangkan. Berarti di sini tidak ada proses pemanjangan di sini ya. Nah, mengganti tidak ada proses mengganti juga. Ikhfa samar tertutup tidak memasukkan atau digabungkan. Nah, ini jelas ya bahwasanya daerah laut ini dimasukkan ke daerah laut Indonesia dan digabungkan ke daerah Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah idgham D. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya.
Baik, ya, kita lanjut. Sebentar ya, biar saya sampaikan dulu masalah-masalahnya ke operatornya, Bapak Ibu. Karena ini yang setel adalah operatornya. Jadi coba saya sampaikan dulu kenapa ini ada yang di kartu bisa sampai ke IPA ya. Nah, jadi coba saya sampaikan dulu sama operator yang buatnya nih. Kenapa dia bisa masukin link IPA untuk beberapa yang masuk hari ini. Baik, sebentar Pak Ibu, saya sampaikan dulu. Baik, nanti yang beberapa yang bermasalah akan di-chat sama operatornya mengenai permasalahannya yang membuat link ya. Jadi sudah saya sampaikan, nanti bisa diselesaikan dengan beliau biar tahu masalahnya di mana. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor saya cek dulu soalnya nomor berapa. Soal nomor 11 ya. Soal nomor 11. Beberapa suku di Indonesia memiliki identitas sosial yang beragam sesuai dengan kondisi alamnya.
Suku Bugis dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang ulung. Suku Jawa dengan kemampuan untuk menghasilkan hasil pertanian. Sejumlah perbedaan ini menjadi dasar terciptanya satu integrasi atau kesatuan yang dikenal sebagai integrasi apa? Ya, maka saya artikan dulu biar kalian bisa jawab. Yang pertama ada integrasi normatif. Ya, ini saya artikan dulu. Nanti dari kalau udah kalian tahu arti normatif apa, fungsional apa, boleh dijawab langsung di kolom chat, baru kita bahas. Baik, saya tidak ngomong, makanya suaranya tidak ada. Tes, 1, 2. Baik, tes 1, 2, 3. Ya. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Beberapa suku di Indonesia memiliki identitas sosial ya. Jadi suku di Indonesia kan beragam ya. Kita ada 34 provinsi yang mana tiap provinsi memiliki ratusan hingga puluhan suku. Makanya di Indonesia disebut dengan negara multikultural ya. Suku Bugis dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang ulung. Suku Jawa dengan kemampuan untuk menghasilkan hasil pertanian ya.
Sejumlah perbedaan ini menjadi dasar untuk terciptanya satu integrasi yang dikenal sebagai integrasi normatif. Integrasi normatif itu masyarakat yang bersatu karena aturan-aturan tertentu. Integrasi fungsional, integrasi karena fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Makanya bisa masyarakat itu bersatu. Integrasi itu artinya bersatu ya. Jadi kalau ada yang belum tahu apa arti integrasi, integrasi itu artinya bersatu. Integrasi. Ya. Nah, bersatu. Oke. Integrasi koersif. Integrasi karena kekuasaan tertentu ya. Paksaan dari presiden, paksaan dari polisi, paksaan dari orang-orang yang punya kekuasaan. Karena paksaan itu kita bersatu. Nah, itu namanya integrasi koersif. Ada integrasi struktural. Integrasi yang terstruktur. Dalam artian dia terjadi karena perubahan-perubahan yang terstruktur dalam masyarakat. Sehingga masyarakat bersatu. Contoh, sekarang udah ada yang namanya budaya main handphone, gadget ya. Semua anak-anak udah pakai gadget. Nah, anak-anak bersatu untuk main gadget. Karena integrasi struktural tadi. Perubahan sosial secara terstruktur. Ya, sekarang orang udah pakai mobil kemana-mana. Itu integrasi struktural. Karena bersatu, karena ada perubahan-perubahan yang terstruktur dalam masyarakat. Jadi jawabannya nomor 11 apa? Silakan dijawab di kolom chat. Saya periksa. Saya mau lihat sejauh mana pemahamannya. Ada yang jawab integrasi fungsional. B. Fungsional. Oke. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi kesatuan yang terjadi yang tadi kenapa? Karena kondisi alam. Suku Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang yang ulung ya. Suku Jawa kemampuan hasil pertanian. Perbedaan ini menjadi dasar untuk terciptanya satu integrasi yang dikenal sebagai. Nah, orang-orang Jawa itu mungkin gak bisa hidup ya. Kalau nggak ada orang-orang Bugis mungkin. Bukan nggak bisa hidup ya. Tapi bergantung. Contoh misalkan orang-orang yang ada di daerah laut. Suku-suku di laut. Ya, mereka itu punya kemampuan untuk menjadi nelayan, menangkap ikan. Sementara orang-orang di kota itu tidak bisa. Maka kita akan bergantung dengan orang-orang yang ada di laut tadi kan. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada yang menghasilkan atau mencari ikan. Orang-orang laut juga bergantung pada orang-orang kota, di mana orang kota kalau nggak beli ikan orang yang laut tangkap, orang-orang pesisir tadi yang suku-suku tertentu, maka mereka tidak punya uang. Jadi di sini terjadi yang namanya satu kesatuan. Kesatuan karena apa? Karena fungsi-fungsi tertentu. Ya, fungsi apa tadi? Fungsi ekonomi bisa jadi ya. Habis itu ada fungsi tenaga kerja ya, karena orang Jawa itu kan banyak jadi tenaga kerja ya. Karena mereka adalah orang-orang yang punya semangat yang tinggi dan hasil pertanian di Jawa itu malah diekspor, bukan diekspor ya, disalurkan ke berbagai provinsi termasuk ke Aceh. Nah, kita bergantung pada Jawa untuk hasil pertanian, sementara Jawa bergantung pada Aceh untuk masalah ekonomi secara uangnya. Karena kalau tidak dibayar maka
Orang-orang Jawa tidak punya penghasilan. Jadi di sini saling bergantung karena fungsi-fungsi tertentu. Jadi jawabannya adalah B, integrasi fungsional. Oke, udah bagus ya rata-rata dari tadi yang ngejawab udah bagus. Oke. Tes 1, 2, 3. Baik, apakah suaranya terdengar? Terdengar ya? Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita ada waktu 10 menit lagi. Setelah itu akan masuk guru yang lain ya untuk Zoom hari ini. Nah, nomor 15. Mari kita lihat ini soal sejarah ya. Beberapa faktor mendorong Belanda keluar dari Indonesia pasca ditandatanganinya perjanjian konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Di antara faktor tersebut adalah usaha dari pihak Indonesia yang dilandasi oleh semangat dalam ayat berikut. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin lalu faslihu bainahuma. Ya. Dan seterusnya. Usaha perjuangan yang dimaksud adalah, nah ini ayat tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar ayat ini? Tentang apa? Ini Quran surat ini ya. Al-Hujurat juga. Ya. Tentang mediasi Pak ya. Iya. Ya, ada yang tahu tadi ya tentang apa namanya mediasi ya. Nah, jadi ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Al-Hujurat
ayat 9, di mana ayat ini menganjurkan apabila seseorang berperang itu wajib didamaikan. Makanya kalau kita ngelihat orang yang sedang berkonflik itu bukan malah diadu ya, bukan malah dipanas-panasin, tapi harus didamaikan. Nah, kalau ada apapun itu. Karena emang dalam Al-Quran perintahnya seperti itu. Apabila ada orang yang sedang berkonflik, maka kita tidak boleh menambah-nambah, tapi damai ya. Dan harus mendamaikan. Nah, itu dia. Nah, untuk mendamaikan itu semua berhubungan dengan ini tadi. Konferensi meja bundar. Di mana ini adalah konferensi yang sebelumnya Indonesia dijajah, menjadi negara terjajah gara-gara ada konferensi meja bundar, kita diakui sebagai sebuah negara pada tanggal 27 Desember 1949. Di antara faktor tersebut adalah usaha dari pihak Indonesia yang dilandasi oleh semangat dalam ayat berikut. Nah, maka usaha yang dimaksud adalah penolakan untuk mendukung Belanda, perjuangan melalui meja diplomasi, tekanan dari dunia internasional, atau taktik gerilya. Silakan jawab di kolom komen. Jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah perjuangan melalui meja diplomasi. Ya, jadi jawaban nomor 15 adalah B, perjuangan melalui meja diplomasi. Ya, karena jelas ya, tadi dalam Quran Surat Al-Hujurat juga dianjurkan untuk melakukan yang namanya pendamaian antara dua kubu yang sedang berkonflik. Jadi rata-rata jawabannya udah benar ya. B, perjuangan melalui meja diplomasi. Ingat ya, setiap pertanyaan maka harus tahu ayat. Dan kemungkinan soal KSM ayat-ayat yang keluar akan sama. Ya, makanya tolong dicatat di buku catatannya tentang ayat-ayat yang sudah ada. Terus seperti itu. Oke, kita lanjut satu soal lagi sebelum kita break ya. Dan akan masuk guru selanjutnya.
Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Ya. Globalisasi merupakan fenomena sosial sebagai dampak dari keterhubungan di antara kelompok masyarakat melalui media internet yang mewujud dalam bentuk material maupun non-material. Salah satu contoh dari bentuk material tersebut adalah, ada yang tahu arti globalisasi? Globalisasi artinya itu adalah pertukaran budaya. Dia itu sama tipis-tipis dengan globalisasi. Karena globalisasi antara kelompok media internet yang mewujud dalam bentuk material maupun non-material, jadi anak-anak sekarang itu udah bisa mendapatkan sesuatu yang sebelumnya nggak ada di tempat kita, tapi sekarang udah ada. Gara-gara globalisasi tadi. Bentuk materialnya apa? Rendang, fast food, batik, atau celana jeans. Yang itu adalah budaya luar yang masuk ke tempat kita. Jawabannya silakan dijawab di kolom chat. Oke, Jame yang jawab fast food ya. Jawaban yang benar itu rendang kaleng. Rendang kaleng itu bukan makanan luar ya, sehingga dia tidak bisa dikategorikan ke contoh globalisasi. Kalau fast food, fast nih cepat, food nih makanan, makanan cepat saji. Apa contohnya? KFC, ya. Ada KFC, ada McD, ya dan sebagainya. Itu adalah makanan cepat saji. Dan kalau kalian lihat di Indomaret banyak makanan-makanan Korea ya, yang cepat saji. Maka jawabannya adalah B, fast food. Kalau batik bukan ya. Sementara celana jeans juga bukan, jadi jawabannya adalah B. Oke, ya. Jadi sekian untuk hari ini ya. Dengan saya, kita sudah memasuki jam 9.45. Istirahat 10 menit, maka nanti akan masuk di sesi kedua. Tolong nanti yang dipakai adalah link yang dikirim di grup saja. Tinggal diklik. Ya. Nah, bagi yang tadi bermasalah, Bapak Ibu, nanti bagi siswa yang tidak punya WA grup, tadi udah di chat sama operatornya mungkin, bisa diselesaikan bagaimana keluhan Bapak Ibu kepada beliau. Seperti itu. Tapi bagi yang punya WA dan sebagainya, jangan ada kesalahan. Nanti tolong diikuti link yang dikirim di grup saja. Oke, sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lagi dengan Bapak besok. Maka kita besok akan belajar sejarah dan sosiologi lagi tentang sejarah dan ilmu masyarakat. Sebentar lagi kita masuk. Soalnya akan dibahas soal ini lagi, tapi nanti yang berhubungan dengan geografi sama Bu Putri. Ya, demikian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit istirahat, lanjut lagi ya.